Salam. Nama saya Pak Sakit, saya dari Dosen Joy. Saya di sini mau menanyakan sesuatu dari marketplace ya. Jadi di sana ada beberapa marketplace yang memang saya cek potensi memang di desa ini yang kami tadi regional Pak. Terus yang kedua mungkin di sini kita termasuk juga tani tembakau begitu kan. Cuman ada beberapa marketplace yang tidak menunjukkan itu berjualan. Dan saya juga nanti tertarik dengan bahan-bahan kayak cuman yang kami pikirkan di sana apakah kami tidak kena pajak. Nah, terus andaikan kita misalkan di jumlah penjualan kita banyak, ada pajak begitu di marketplace siapa itu, apakah marketplace yang menabung atau memang dari kita begitu pajaknya. Ada hal yang kecil kayak ini. Mungkin hanya itu aja, Pak. Terima kasih. Ayo, pertanyaan kedua. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak dari sekolah pengetahuan meningkatkan kehidupan dengan menggunakan digital ini, terus penjualan melalui media-media dan itu kita belum tahu caranya step by step gitu kan. Kalau bisa kita diperlukan di layar gitu. Misalkan kita mau jual bahan kayak apa kan, dari nol itu yang dari desa, dari kita dari desa ini belum paham itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, pertanyaan ketiga. Silakan, ada yang bertanya? Ibu mungkin mau curhat. Nah, ayo. Satu pertanyaan lagi, sesi pertama. Silakan. Tentang FB Pro mungkin, gimana caranya monetize? Boleh ya, Bang Rudi ya? Boleh. FB Pro. Semua boleh. Kendala-kendalanya dan tayangnya kurang. Ya. Ya, itu sudah dijelaskan. Ayo, tanya. Ini. Oke, silakan. Tuan, Amin, Tuan. Ya, bukan saya yang ya dikasih gimana cara Tanyakan aja langsung sama pertanyaan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita keseringan scroll TikTok dan Reel ya. Di sana kan banyak ibu-ibu yang berhasil di Pro. Ya, tolong dijelaskan bagaimana caranya supaya cepat pajak kiosnya dan lain-lainnya biar bisa kita ikut menjadi ibu konten kreator ya. Terima kasih. Oke, langsung aja dijawab. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa sekali. Ini dari 3 penanya. Dan ini menjadi keharusan dan kewajiban yang harus dieksekusi. Baik, yang tadi pertanyaan awal dari marketplace ya. Marketplace, apakah pajak itu dibebankan ke seller atau ke marketplace-nya? Saya jualan di Shopee itu sudah setahun lebih. Dan saya ya di pajak marketplace itu ada 2. Pertama dibebankan ke seller ya, dan dibebankan ke marketplace. Tergantung dari diskon yang kita buat di marketplace-nya. Nah, selama ini saya jualan di Shopee itu dibebankan ke saya. Tapi itu akan ringan dia pajaknya ketika kita ngupload di NPWP. Makanya seller itu harus ada NPWP-nya biar tidak besar potongannya. Nanti kan kita praktik nanti nih bikin toko selesai nih, karena kampanye banyak praktik kayak tadi itu kan, kita praktik dan kecuannya nanti di praktik itu teman-teman nanti ngupload NPWP. Oh, saya belum bikin, silakan bikin di Taman Solong ada, atau online juga bisa. Sehari 2 hari dia jadi kok. Untuk bikin ya sehari jadi di NPWP itu. Buat itu NPWP biar ketika kita sebagai pembisnis itu potongannya enak.
ya, dan tidak banyak. Dan saya tidak pernah ngitung pajak di penjualan ini, karena untung kita 20.000 kali lipat dari pajak yang kita potong, yang dipotong sama marketplace. Nah itu kan untuk negara juga kan, tidak apa, paling kecil yang diambil. Dan itu bukan menjadi sebuah hambatan untuk kita berbisnis, jangan. Ya, makanya tadi kita harus mainkan di harga. Bagaimana harga itu tidak mengurangi, ya, bagaimana pajak itu tidak mengurangi harga. Misalkan harga produk kita 15.000, pajaknya 2.000, ya tambahin aja jadi produknya harganya 17.000 gitu kan. Nah sehingga yang 2.000 itu untuk pajak. Nah itu disebut dengan kreatif yang tadi itu. Harus kita kreatif. Makanya saya bilang jangan terlalu idealis atau apa adanya dalam bisnis. Harus kita kreatif, memainkannya dan seterusnya. Nah itu terkait masalah pajak yang tadi itu tidak usah dipikirin. Jualan aja, nanti kali ada lagu banyak itu akan ketutupi gitu. Dan semua ada pajaknya, PPH dan seterusnya, kekayaan juga, termasuk saya juga itu kena pajak ya. Sudah ditagih sama di Peraya Lombok Tengah. Itu sudah kena marketplace. Kemudian yang tadi pertanyaan kedua, semua terjawab ya Bang ya? Jelas ya? Oke. Next yang kedua, langkah jualan dari awal gimana sih caranya biar jualan kayak gitu, biar dapat sekian juta gitu ya. Selesai ini kita perhatiin. Ya, kita eksekusi, makanya semua harus ada kuotanya. Makanya SMS itu Pak Duta Kader Digital itu semua harus ada kuota, harus bawa HP. Ya, karena kami dari BDB itu tidak mau tidak ada hasil selesai pelatihan, harus ada hasil. Dan hari ini teman-teman bisa dapat uang loh. Kita perhatikan nanti, ya. Nah, langkah-langkahnya nanti disiapin. Ya, karena ada semuanya bisa kita garap. Ya, jadi harus kita mulai dari Shopee, TikTok. Jadi satu platform itu beda-beda tahapannya. Algoritmanya juga beda-beda. YouTube beda algoritmanya, TikTok beda, Shopee beda, dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kita perhatikan nanti selesai ini, selesai sesi 2 untuk tanya jawab, langsung kita perhatikan nanti. Ya. Lalu pertanyaan yang terakhir tentang Facebook Pro. Nah, gimana caranya nih biar cepat monet di Facebook Pro? Ya, gampang. Termasuk saya juga, Facebook Pro ini sedang direview. Iklannya yang sedang direview itu iklan in-stream. Nah, iklan in-stream. Ya. Jadi Facebook Pro itu syaratnya 5.000 follower, 60.000 jam tayang. Itu syarat utama untuk dapat iklan in-stream. Ada iklan start, iklan in-start, iklan link, dan bonus. Itu 4 jenis iklannya. Tapi yang kita kejar adalah iklan in-stream yang ini. Ini yang kita kejar. Karena kalau orang mau kasih kita start itu jarang. Yang kasih kita saweran itu kan bonus. Kayak mawar itu jarang. Tapi kalau iklan in-stream ini cukup orang nonton video kita akan muncul iklan di situ di bawah. Dan kita dibayar per RPM, per views. 1.000 views dibayar sampai 15-20 dolar. Nah itu dia hebatnya Facebook Pro ini. Ya bisa kita dapatkan. Nah gimana caranya biar cepat dapat yang tadi itu? Pertama satu, sering like, saya like juga. Ya, pertama sering like. Jadi konten Facebook itu biasanya dengan konten original, jangan konten orang yang upload. Itu akan kena RKT namanya, kena pelanggaran. Itu sering like. Kedua, bikin konten yang kehidupan sehari-hari. Ibu bisa masak sehari, saya kontenin aja konten masak-masak itu. Ya coba sehari berapa kali masak itu dikontenin aja. Kita anak muda sering ke sawah, kontenin aja. Karena saya bilang tadi semua ada marketnya. Karena orang Amerika sana itu tidak ada sawah di situ. Dia senang melihat orang-orang yang pergi ke sawah. Dan gitu. Jadi marketnya kita harus luas gitu. Jangan kita lihat di Indonesia saja. Nah begitu juga dengan kita ketika kita lihat sawah juga senang kita lihat. Begitu juga mereka di situ senang. Jadi semua itu adalah konten ini harus original. Karena diri kita adalah konten. Semuanya adalah konten. Dan itu ada marketnya, ada pasarnya, ada nonton. Ya, nah, itu sih. Coba kita digital, cek di Chrome, kita tolong sekali, ketik di Chrome, kita lihat sekarang, ya, buka Chrome, bahwa semua ada marketnya, ya, oke, di plus, nah di YouTube cari, beranda YouTube, nah, ketik kata kuncinya 1 jam duduk dan ngapa-ngapain. Duduk itu paling atas. Nah itu.
Nah, geser ke bawah. Terus tahan. Nah, ini teman-teman. Ini dia 2 jam dan ngapa-ngapain. Duduk saja. Lagu juga. Yang nonton sampai 223 juta. 3.000 lah. Ya. Penasaran nonton. Nah, ini hasilnya yang dari 200 itu dapat sekitar 20 juta dari satu videonya aja. Dari satu video dapatnya begini. Kalau 1 juta nonton itu dapatnya 20 juta. Ya, 1 juta views itu 50 juta dapatnya itu kalau gitu. Makanya jangan heran kenapa artis dia tidak takut kasih giveaway mobil, kasih giveaway iPhone. Itu karena dari views itu dia dapat 2 kali lipat. Itu dia modelnya. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa semua ada marketnya. Ketik lagi, cara ubah dosa jadi saldo dana. Dosa. Nah itu paling atas. Nah, geser tuh. Cara ubah dosa jadi saldo dana juga ada. Tuh lihat. Banyak yang nonton. Itu 600 ribuan, 1 juta. Nah, ini tanda bahwa apapun yang kita kontenin itu ada yang nonton. Oh, saya malu, ya nggak malu. Kontenin aja sudah. Ya, karena banyak orang gabut tuh di Indonesia ini. Ini orang gabut gitu ya, jadi gini-gini ditonton gitu kan. Nah, ini adalah salah satu peluang wawasan bahwa semua kita berpotensi, semua kita berpeluang untuk jadi konten kreator. Nah, ini bisa dilakukan. Oke, seperti itu. Semoga terjawab. Kita open. Oke. Ayo. Sudah bisa diterima? Ya. Memang kalau kita berbicara pajak ya di mana-mana